Bangkitnya Prajut Waktu adalah campaign Dungeons and Dragons sebanyak 7 episode yang bisa ditonton di YouTube Raditya Dika. Dungeons and Dragons sendiri adalah permainan role-playing di mana pemain menciptakan karakter fantasi dan bersama-sama menjelajahi dunia imajinatif yang dipandu oleh Dungeon Master. Sebentar lagi akan ada campaign yang baru berjudul Misteri Desa Renggala. Gak perlu nonton campaign sebelumnya untuk bisa ngikutin campaign yang akan datang ini, tapi dalam video ini gue akan rekap 7 episode Bangkitnya Prajut Waktu. Siapa tahu ada yang gak sempat nonton dulu dan ingin tahu ceritanya. Episode pertama, petualangan ini berlangsung di Province of Kena, dunia yang terbagi antara wilayah panas dan dingin. 4 jagoan, Grok, Rael, Encus, dan De ditugaskan oleh pejabat kota Meridian Keep untuk mencari seorang elf bernama Jarvaku, meskipun belum dijelaskan tujuannya. Namun dalam perjalanan kereta kuda mereka kecelakaan akibat serangan mayat hidup, pertarungan pertama pun terjadi. Mereka saling membantu dan akhirnya menang setelah Jarvaku datang menolong. Jarvaku menjelaskan bahwa mayat-mayat hidup itu berasal dari pemakaman raja-raja terkutuk. Dia meminta Grok dan kawan-kawan menyelidikinya. Beberapa hari kemudian mereka sampai di pemakaman. Di sana mereka menyaksikan prajurit-prajurit yang ternyata dikubur bersama raja mereka. Mereka juga bertemu goblin yang sedang mencuri harta makam. Setelah negosiasi, para goblin mengizinkan mereka masuk. Di dalam, Grok menggunakan magic hand untuk mengambil topeng dari sebuah mayat. Tertulis di topeng itu Fox Draconis, sekte rahasia pemuja naga. Tak jauh dari sana mereka menemukan makam Tavi Simitar, seorang pembasmi naga Prajut Waktu. Namun dada Tavi berlubang, jantungnya hilang. Grok dan kawan-kawan lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta sapi milik Goblin. Di tengah malam, Grok bertemu 2 sosok misterius, Alfie dan Almira. Almira memperingatkan bahwa mereka kini terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan dunia. Episode 2, Alfie dan Almira, 2 peneliti dari Willowbrook, mengaku bahwa mereka telah membuntuti Grok dan kawan-kawan. Mereka membawa kabar desa Willowbrook kini kacau, banyak orang hilang dan sebuah rumah dibobol, tempat disimpan buku artefak berbahaya. Ternyata Alfie dan Almira adalah murid dari Profesor Elara, profesor yang sebelumnya juga pernah menugaskan Grok dan kawan-kawan untuk mengambil buku dari rumah tersebut. Sekarang Elara hilang, setelah menyampaikan itu Alfie dan Almira meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, seekor panther datang membawa pesan dari Jarvaku. Panther itu bisa berubah wujud menjadi wood elf bernama Diana yang lalu bergabung dalam perjalanan. Mereka menuju Willowbrook lalu mendatangi tavern tempat mereka pernah singgah. Dari penjaga bar mereka mendapat alamat rumah Elara. Namun sebelum sampai mereka melihat 4 sosok berselendang merah. Grok dan kawan-kawan mencoba menyamar agar bisa menyusup tapi malah memicu pertarungan. Mereka menang dan berbicara dengan para selendang merah. Untuk mencari tahu lebih banyak, Grok dan kawan-kawan berpura-pura bergabung. Di kantor pemimpin kelompok itu, mereka mengorek informasi soal Elara. Dikatakan bahwa Elara hilang dan rumahnya terkunci. Setelah itu, mereka mendatangi rumahnya. Di sana mereka menemukan bahwa Elara menghilang dalam kondisi tak waras dan mungkin tidak lagi menjadi orang yang sama. Episode 3, keluar dari rumah Profesor Elara, Grok dan kawan-kawan berniat mencari informasi tambahan dari penyihir bernama Eldrin. Namun di tengah jalan mereka dimintai tolong oleh seorang ibu bernama Tori yang kehilangan anaknya diduga terlibat dalam sebuah aliran sesat. Grok dan kawan-kawan menyanggupi permintaan itu, mereka menyusuri saluran pembuangan meski akses masuk tidak mudah. Setelah melalui rintangan, mereka menemukan seorang anak terluka bernama Toro. Namun sebelum sempat menyelamatkannya, 2 ekor buaya besar muncul, pertarungan sengit pun terjadi. Grok sempat tergigit dan tidak bisa bergerak tapi berhasil membuat buaya tertidur. Buaya yang satu lagi dibunuh oleh De. Setelah selamat, Toro mengungkapkan bahwa ia ikut sekte bernama Fox Draconis yang dipimpin oleh Fox Elara. Terpojok, Toro memberitahu lokasi pemimpinnya di pegunungan. Toro lalu diantar kembali ke ibunya. Sebagai ucapan terima kasih, Tori memberikan hadiah makan mie gratis selama setahun. Setelah itu, Grok dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju menara tempat Eldrin tinggal. Di sana Eldrin menjelaskan bahwa Fox Draconis berusaha membangkitkan naga Prajut Waktu. Untuk ritual itu mereka membutuhkan buku sekte serta 4 jantung, 2 milik pembunuh naga, 2 dari orang biasa. Sekarang Grok dan kawan-kawan harus mencari jantung Thorn, pembasmi naga yang lain. Episode 4, ketika Grok dan kawan-kawan sedang berdiskusi dengan Eldrin, tiba-tiba muncul iblis bernama Gazazel. Tak disangka Gazazel justru ingin membantu mereka mencegah kebangkitan naga Prajut Waktu. Grok dan kawan-kawan sempat mampir ke toko senjata di Willowbrook. Gazazel nekat mencuri sebuah pedang. Meski hampir ketahuan, teman-temannya berhasil mengalihkan perhatian penjaga toko dan mereka lolos. Malam harinya saat mereka berkemah, seorang wanita cantik bernama Ariati muncul meminta tolong. Ternyata ia sedang dikejar mayat hidup.
Dengan bantuan Gazazel, mereka bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Keesokan harinya mereka mengantar Ariati pulang. Di rumahnya mereka dijamu dengan ramah, tapi Rael merasa ada yang aneh. Benar saja, Ariati berubah menjadi sosok mengerikan dengan wajah keriput dan kuku tajam. Pertarungan pun dimulai, Ariati sangat kuat dan sulit dilukai, bahkan bisa menghilang. Gazazel dan Cus sempat sekarat, namun Grok akhirnya berhasil menghabisinya dengan susah payah. Sore itu juga mereka menuju lokasi makam Thorn sesuai petunjuk dari Eldrin. Di sana sedang berlangsung ritual pengambilan jantung. Mereka menyusun rencana, membuat kesepakatan dengan Ogre penjaga agar Ogre mau membantu mereka menghabisi semua orang di ruangan dengan imbalan dibebaskan. Sementara itu, Rael dan Cus menyelamatkan Alfie dan Almira yang ternyata dirantai. Namun saat mereka bersiap menyerang, mereka semua terkejut. Fox Elara telah berubah menjadi naga. Episode 5, Elara yang kini telah menjadi naga mencoba membujuk Grok dan kawan-kawan untuk bergabung ke dalam sektenya. Namun Gazazel berusaha merebut jantung yang dipegang Elara dan membuat pertarungan besar pun terjadi. Serangan Elara langsung membuat Gazazel sekarat dan terluka parah. Untungnya Ogre yang sebelumnya mereka ajak bekerja sama ikut membantu menyerang pasukan Elara. Meski Grok, dan Gazazel bertarung dalam kondisi berdarah-darah, akhirnya Cus berhasil membunuh Elara. Tapi kemenangan ini belum usai. Alfie dan Almira mengungkapkan bahwa Elara hanyalah bawahan dari Ratu Serafina, seorang penguasa dari masa lalu yang kini ingin mengembalikan kejayaannya. Sekarang jantung kedua ada di tangan Grok dan kawan-kawan, sedangkan jantung ketiga adalah milik Eldrin. Dalam perjalanan kembali ke menara Eldrin, mereka beristirahat. Namun saat tidur, jantungnya dicuri oleh seorang pembunuh bayaran. Mereka langsung mengejar, menaiki banteng. Pencurinya ternyata seorang halfling bernama Alice yang ingin membangkitkan naga untuk Serafina. Setelah bertarung, Alice kalah dan mereka mengetahui keberadaan Serafina dari Alice. Malam itu mereka bermimpi bertemu Serafina yang meminta jantung mereka demi ambisinya. Namun Grok dan kawan-kawan tetap menolak. Setibanya di menara Eldrin, mereka menemukan bahwa Eldrin telah diculik. Ini berarti penjaga menara tidak ada lagi. Untuk menjaga agar dunia panas dan dingin tidak bersatu, Gazazel memutuskan untuk tinggal di menara berpisah dari mereka. Tak lama setelah itu muncul makhluk buas, Chimera berkepala 3 yaitu naga, singa, dan kambing. Tujuannya untuk menyerang Willowbrook dan mengejar Tori. Episode 6, Grok dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Chimera dan menyelamatkan Tori. Dari situ Grok mulai terlibat hubungan romantis dengan Tori. Namun mereka harus segera melanjutkan misi, mencari Serafina di wilayah utara bernama Hamparan Sunyi. Alfie dan Almira menyarankan agar mereka mencari suku Sense Riders yang mengenal wilayah itu. Karena medan sulit, mereka memutuskan untuk menempuh jalur udara. Dengan bantuan Pak Robert, seorang ilmuwan, mereka mendapatkan glider untuk terbang menuju Hamparan Sunyi. Tapi saat tiba, glider mereka jatuh dan rusak. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun berkemah menunggu pagi. Esok harinya mereka berjalan menuju barat dipimpin Di tengah perjalanan muncul Purple Worm yang mengejar mereka. Beruntung mereka diselamatkan oleh Alexa, anggota Sense Riders. Alexa membawa mereka ke desanya, tempat tinggal tetua Drakar. Drakar menjelaskan bahwa Serafina ingin memutar waktu kembali, namun untuk bertemu Serafina mereka tidak bisa melewati padang pasir karena dijaga Purple Worm. Satu-satunya cara adalah melewati area pertambangan bawah tanah. Di sana mereka bertemu 3 kobold, makhluk kecil berwajah buaya yang memperingatkan agar mereka tidak bersuara atau akan diserang troll. Grok berhasil membujuk kobold agar membantu. Dengan susah payah mereka mendaki ke sebuah area licin berusaha tidak ketahuan troll. Akhirnya mereka tiba di atas dan melihat cahaya terang di kejauhan seperti pintu keluar. Tapi benarkah itu jalan keluar? Episode 7, Grok dan kawan-kawan berhasil keluar dari tambang saat malam dan mendapati diri mereka berada di tengah padang pasir. Setelah tidur mereka kembali bertemu Serafina dalam mimpi. Serafina membujuk mereka agar membantu membangkitkan naga perajut waktu, namun mereka menolak. Keesokan paginya mereka bangun dan merasakan kekuatan aneh dalam tubuh. Hanya yang menerimanya dan mendapat kekuatan naga sehingga bisa menyemburkan api. Perjalanan mereka berlanjut ke tebing, tapi saat memanjat mereka diserang Hobgoblin. Setelah pertarungan mereka menang dan melihat sebuah piramida di kejauhan. Ketika mendekat mereka bertemu naga yang suka lelucon. Grok dan kawan-kawan berhasil membuatnya tertawa dan sebagai imbalan mereka mendapatkan seluruh harta naga itu. Di dalam piramida terdengar suara Serafina yang mengungkapkan sesuatu yang mengagetkan. Untuk membangkitkan naga dibutuhkan 4 jantung. Taffy, Thorn, Eldrin, dan seorang anak raja yang ternyata adalah Cus. Semua terkejut. Saat hendak menghadapi Serafina, dunia di sekitar mereka berubah menjadi tavern, tempat mereka pertama kali bertemu Profesor Elara. Mereka menolak menyerahkan jantung Cus dan pertarungan besar pun dimulai. Grok, Rael, Cus, dan bertarung habis-habisan melawan Serafina dan pasukannya. Setelah mengalahkan pasukan Serafina, tavern itu berubah menjadi makam aslinya. Mereka kembali menghajar Serafina, tapi serangan nekrotik Rael tidak mempan. Serafina menyerang Cus tapi berhasil ditangkis. Saat Grok memperhatikan, ia sadar Serafina lemah terhadap api. Yang punya
punya napas api menyemburkan api ke Serafina membuatnya sekarat. Grok lalu mengakhiri semuanya dengan awan pisau dia membunuh Serafina. Mereka pun mendapatkan seluruh harta Serafina dan yang terpenting menyelamatkan Province of Kena dari kehancuran. Petualangan mereka pun selesai. Tonton campaign mereka yang terbaru berjudul Misteri Desa Renggala tanggal 11 Agustus 2025 di YouTube Raditya Dika.